Dimulai oleh seorang gadis remaja yang bernama Pursi yang tinggal berdua bersama pacarnya di Florida. Hari itu ia baru mendapat pesan duka tentang kematian ibunya dari seseorang. Namun karena si pacarnya ini telat memberitahu, Pursi jadinya tidak sempat lagi datang melayat karena sang ibu sudah terlanjur dikebumikan. Kesal dengan hal itu, Pursi pun minggat dari sana untuk kembali ke New Orleans, tempat di mana rumah peninggalan ibunya berada. Sudah bertahun-tahun lamanya, Pursi tidak pernah lagi berkunjung ke kediaman masa kecilnya itu. Sekarang, ia datang untuk mengklaim kepemilikan rumah tersebut sebagai warisan satu-satunya dari sang ibu. Singkat cerita, Pursi tiba di rumah tersebut yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Pursi lantas dikejutkan oleh dua orang asing yang rupanya tinggal di rumah itu. Mereka adalah Bobby dan Lawson yang mengaku sebagai teman dekat dari ibundanya. Keduanya lah yang mengurus beliau selama dirawat di rumah sakit. Sesuai kesepakatan yang tidak diketahui Pursi, rumah tersebut sudah diwariskan kepada mereka bertiga, kata Bobby. Meskipun Pursi tidak setuju, Bobby tetap bersikeras bahwa ia tidak akan pergi dari sana. Karena kedua pihak ini sama-sama ngotot dan tidak punya tempat tinggal lain, maka mereka pun akhirnya tinggal bersama. Diketahui bahwa Bobby merupakan seorang mantan profesor sastra di Universitas Auburn. Sementara Lawson adalah anak didik sekaligus mantan asistennya ketika masih di kampus. Entah apa yang menyebabkan mereka didepak dari sana, yang pasti kini keduanya luntang-lantang tanpa pekerjaan yang jelas. Salah satu keajaiban yang mereka nanti-nanti, yaitu Lawson bisa segera menyelesaikan bukunya. Dengan harapan, buku itu akan membawa nasib baik bagi mereka suatu saat nanti. Lanjut, Bobby dan Lawson terlihat sangat akrab dengan para tetangga-tetangga di sana. Mereka sering bergaul bersama sambil mendengar Bobby bernyanyi lagu-lagu country. Hal itu berarti Bobby dan Lawson sudah tinggal di sana jauh sebelum ibunda Pursi meninggal. Pursi sendiri, meski sudah sangat lama baru kembali, ternyata ia masih dikenali dengan baik oleh orang-orang setempat. Sejak awal kedatangannya, Pursi mulai merapikan seisi rumah, membersihkan semua sampah, dan bahkan mengecat beberapa bagian dinding yang sudah lapuk. Meski begitu, Bobby sengaja bersikap ketus agar membuat Pursi tidak nyaman, dengan harapan ia segera angkat kaki dari rumah itu. Ya namanya anak muda, Pursi pastinya melawan dan justru Bobby lah yang akhirnya dibuat kesal. Keduanya memang terlihat saling membenci sejak pertama kali bertemu. Lain halnya dengan Lawson, ia nampak akrab dengan Pursi dan sering menghabiskan waktu bersama. Suatu waktu, sikap Bobby tiba-tiba berubah setelah sehari semalam menghilang dari rumah. Ia kembali membawa surat rekomendasi lanjut studi untuk Pursi. Rupanya Bobby sudah mendaftarkan gadis itu di sekolah terbuka untuk mengejar paket C pendidikannya. Nah, ketika sudah lulus nanti, maka mereka akan lanjut mengupayakan agar Pursi berkuliah di luar kota. Begitu kira-kira rencana Bobby dan Lawson. Sebelum Pursi setuju lanjut bersekolah, ia ingin membuat kesepakatan dengan mereka dulu. Bobby dan Lawson harus mengurangi kebiasaan minumnya dan membantu Pursi belajar untuk ujiannya. Deal, kata mereka. Namun baru hari pertama bersekolah, Pursi sudah mau menyerah. Ia mengatakan sekarang lebih membutuhkan uang daripada pendidikan. Untungnya seorang pemilik bar yang kebetulan temannya Bobby menawari Pursi pekerjaan paruh waktu di akhir pekan. Tapi sebagai gantinya, Pursi harus tetap bersekolah. Oke, kata Pursi tanda setuju. Singkat cerita, ketiganya pun menjalani hari-hari berikutnya dengan membantu Pursi belajar. Karena sering bersama dan tinggal satu atap, hubungan mereka pun semakin akrab. Upaya awal mereka untuk menyingkirkan Pursi dari sana rupanya perlahan-lahan kian memudar. Ketiganya mulai saling peduli satu sama lain layaknya sebuah keluarga kecil. Bobby dan Lawson sempat berbincang soal bagaimana mereka akan sangat kehilangan jikalau nanti Pursi benar-benar sudah pergi untuk mengejar cita-citanya. Ternyata mereka ini juga menyimpan sebuah rahasia yang rencananya baru akan disampaikan pada Pursi bila waktunya sudah tiba. Suatu hari, ketika Bobby dan Lawson tidak ada di rumah, mantan pacar Pursi datang membawa sebuah surat dari pengadilan. Surat itu berisi keterangan bahwa Pursi adalah pewaris tunggal dari rumah tersebut. Hal itu berarti Bobby dan Lawson telah berbohong kepadanya soal kepemilikan rumah. Alhasil ketika Bobby dan Lawson pulang, barang-barang mereka sudah berada di luar. Meskipun telah dibujuk baik-baik, Pursi tetap berencana akan segera menjual rumah tersebut. Ketika Pursi mengemasi barang-barang, ia tak sengaja menemukan setumpuk surat yang ditulis oleh ibunya. Surat-surat itu ditujukan kepada Pursi, namun sang ibu tidak pernah mengirimkannya sampai ia meninggal. Dalam salah satu surat, Pursi mengetahui bahwa ternyata Bobby adalah ayah kandungnya.
Sang ibu merasa malu untuk memberitahu Pursi, karena hubungannya dengan Bobby adalah hubungan yang terlarang. Di mana waktu itu, Bobby sudah memiliki istri. Meski demikian, sang ibu meminta Pursi untuk menerima Bobby seutuhnya. Karena ibunya tahu, Bobby pasti benar-benar bisa menyayangi putri mereka. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Pursi menemui Bobby dan akhirnya memanggil pria itu dengan sebutan ayah. Singkat cerita, mereka membuat pesta bersama para tetangga untuk merayakan kelulusan Pursi, sekaligus meresmikan kembali hubungan antara ayah dan anak tersebut. Akhir film memperlihatkan, buku yang ditulis oleh Lawson sudah terbit dan isinya menceritakan kisah kehidupan Bobby. Salah satu cetakan buku itu, Pursi letakkan di makam ayah dan ibunya tersebut. Nah, itulah tadi alur dari film A Love Song for Bobby Long. Kesimpulannya, bagaimanapun asal-muasalnya, ikatan antara orang tua dan anak tidak akan pernah bisa diputus. Oke, sekian dulu video dari Ngintip Alur kali ini. Like jika kalian suka dan tulis pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Request juga film-film favorit kamu untuk di story ending Ngintip Alur berikutnya. See you on the next video. Bye-bye.